Halo, selamat pagi sahabat Jose. Kembali lagi pada channel kita pada pagi hari ini tanggal 15 November 2023, di mana pada pagi hari ini jam 7.59 atau jam 8 pagi kita akan membahas saham bernama Vale Indonesia atau yang disingkat INCO, di mana INCO ini adalah salah satu produser nikel yang ada di Indonesia dan salah satu yang terbesar di Indonesia, dan sudah lama perusahaan ini go public, di mana sudah tidak diragukan lagi kapasitasnya sebagai perusahaan yang berfundamental kuat dan bagus, di mana sudah semua krisis, dari krisis pandemi, dari krisis moneter, dari krisis ekonomi, dan krisis istilahnya satu lagi kerusuhan 99 juga sudah pernah dilewati semua itu. Jadi ini Inco salah satu perusahaan yang sudah katalis, fundamentalnya tidak diragukan lagi. Jadi saya ingin membahasnya sekarang. Kemarin ditutup harga di 4.780. Kita langsung ke finansialnya ya. Kenapa kita merekomendasikan nikel walaupun harga nikel sekarang kalau bisa dikategorikan lagi turun terus, tetapi ada potensi yang akan terjadi di tahun depan. Karena kenapa? Pergerakan harga nikelnya sudah turun, sudah cukup banyak, jadi sehingga kita rasa mungkin ini sudah titik reversalnya. Jadi makanya saya mau rekomendasi saham Inco tersebut, karena kemungkinan besar diasumsikan bahwa harga komoditas nikel akan kembali pulih gitu. Jadi bisa dilihat secara YTD dan 1 year sudah minus 30%, 32% itu. Oke, kita lanjut ke finansial. Memang Inco secara harga turun ya, itu, dan harga nikelnya memang turun, tetapi sahabat Jose bisa lihat dari 2018 sampai 2023 net profit margin alias yang warna hijau ini, itu beliau alias PT Inco ini selalu mencetak konsistensi net profit margin dan selalu meningkat. Dan di tahun 2021, di mana 2021 sudah di atas rata-rata NPM yang baik dan bagus. Jadi dari 2021 sampai 2023 sekarang NPM-nya di atas 10%, itu sangat bagus dan kita applause. Dan memang konsistensi beliau dalam mencetak pertumbuhan selama 6 tahun berturut-turut itu tidak bisa diragukan lagi. Jadi memang Vale Indonesia atau Inco ini cukup bagus kalau kita untuk berinvestasi dan trading di sana. Tetapi ingat, kalau di harga tinggi jangan diinvestasikan lagi itu. Jadi makanya nanti pakai Fibonacci dan Elliott Wave dan analisa teknikal yang lain yang nanti kita bahas secara teknikal, di mana posisi-posisi harga yang bagus untuk membeli saham tersebut itu. Dan income statement bisa dilihat juga, revenue juga selama 6 tahun ini bisa dikategorikan growth terus, alias bertumbuh juga terus. Dan net income yang biru tua itu juga naik terus, itu dari 2018 naik terus. Nah, jadi untuk Vale Indonesia tidak diragukan lagi soal income statement. Dan soal balance sheet apakah diragukan? Ternyata juga tidak diragukan lagi, di mana 2018 equity
sampai 2023 equity-nya selalu growth, dimana juga utang DER-nya masih sangat kecil, yaitu hanya 15% alias 0,15 kali dari keseluruhan modal Inco itu. Jadi bisa ditekankan ini perusahaan grade-nya grade A gitu. Jadi rating yang bisa saya kasih ke Inco adalah ini rating A. Dimana juga cash flow, sahabat Jose lihat selama 6 tahun berturut-turut cadangan reserve-nya semakin tinggi. Terbukti di cadangan reserve yang warna oranye ini itu dari 2018 bertumbuh terus, dimana efisiensi yang saya tekankan untuk perusahaan ini salah satu perusahaan yang efisiensi paling bagus dari segi operasinya. Makanya operasi dari sektor cash flow dari operasinya, operatingnya tuh selalu mencetak surplus ketimbang yang lainnya. Tetapi lihat di financingnya dia tidak terlalu banyak karena memang tidak terlalu banyak bunga, memang tidak terlalu banyak beban bunga atau beban hutang atau apapun, karena lihat tuh financingnya sedikit sekali pengeluarannya itu. Nah, yang menjadi problem Inco ini memang selalu dari investing, alias dia mungkin mencari pencarian lahan baru atau investasi tanah baru atau alat atau apa. Makanya investingnya selalu tiap tahun biasa sahabat Jose lihat itu minus, itu mengalami pengeluaran. Tetapi itu tidak apa-apa selama operatingnya tuh dia efisiensi. Mau lihat saham lain yang sejenis, kita kasih lihat, coba kita kasih lihat Antam tuh, kita kasih lihat juga yang sejenis Timah, yang core bisnisnya memang full Timah. Nah, kita kasih lihat lagi satu lagi yang sekarang Merdeka Gold itu yang lagi rame. Nah, ini seperti ini, malahan dia turun padahal harga emas naik. Itu kan nggak bener itu. Oke, kita nggak usah bahas yang lain, kita bahas Inco. Cuma saya ingin menekankan bahwa salah satu efisiensi yang paling bagus di perusahaan tambang nikel adalah Inco, dan di bidang sejenisnya itu adalah Inco atau Vale Indonesia. Jadi Inco tidak bisa kita bilang dikategorikan kita ragukan lagi itu. Jadi dari komposisi income statement, balance, cash flow, earning, EPS-nya lihat tuh 2018 sampai 2022 tuh naik terus itu. Gitu. Ya turunnya mungkin turun dikit, tapi tetap istilahnya kalau kita lihat secara overall kenaikannya sangat good. Jadi bisa dikategorikan ini saham yang grade-nya grade A. Kalau dari finansial seperti ini ya. Itu. Jadi ada pertanyaan ke saya, ya ini saham grade A kok susah bener saya kasih grade A ke perusahaan-perusahaan. Ya memang saya bukan masalah apa ya, masalah memang ini perusahaan kalau memang jelas-jelas bagus ya saya bilang bagus itu. Jadi untuk apa kita menutup-nutupi atau mengurang-ngurangi itu. Langsung kita ke profiling. Profiling sekarang dipegang oleh Vale Canada Limited dan dipegang juga oleh Mine. Itu karena Vale kan ini kan Kanada punya kan, ya Vale kan. Ya mau ngomong ya sebenarnya Min itu juga 20% itu juga Vale termasuk
di dalamnya itu juga itu kolaborasi itu. Jadi tidak masalah, intinya sih sebenarnya overall memang kalau saya lihat Vali ini 43% ini kalau saya lihat pasti jelek ya. Pasti saya langsung asumsikan oh ini jelek, shareholder composition ini masih ada intervensi segala macam. Semua macam ini ada intervensinya. Tetapi sahabat Jose bisa lihat masyarakatnya hanya 20%. Sebenarnya realitanya sebenarnya mungkin Vali Inco ini sebenarnya 63% ya. Sumitomo Metal Mining ini nggak tahu, ini salah satu memang Sumitomo ini punya Jepang setahu saya. Jadi bukan termasuk ke grup mereka. Jadi 15% ini mungkin bukan ini. Jadi komposisinya mungkin 63,79 itu memang punya grupnya Vale, afiliasinya semua. 15,03 itu Sumitomo, masyarakat 20%. Jadi di totali ini sahamnya termasuk kategori B plus. B plus lah termasuk ini. Karena 63% itu sudah masih sangat baik itu komposisinya. Ini yang saya suka sama Vali. Kalau dia sudah namanya konsisten growth, dia akan selalu berusaha mencetak growth sebaik-baiknya. Dimana EPS 2020 hanya 117, 2021 238, 2022 314, 2023 459, dimana posisi EPS yang selalu growth ini kita sangat suka dan sangat bagus. Nah, sekarang kita lihat EPS-nya apa betul 459 atau 458. Kita hitung secara pribadi aja. Net profit 3,42 triliun dibagi share-nya. Sebenarnya kalau namanya EPS itu bukan total saham ya, tetapi memang masyarakatnya itu sendiri yang harusnya dihitungnya. Apakah Sumitomo ini termasuk? Saya sebenarnya meragukan sebenarnya ini kalau Sumitomo masuk. Cuma kita coba hitung dari masyarakatnya aja dulu ya. Jadi kita anggap aja asumsinya 2,1 miliar. Kalau diasumsikan hanya masyarakatnya aja itu 1628. Coba kalau Sumitomonya masuk ya. Coba Sumitomonya kalau masuk, berarti sekitar 3,5 miliar ya. Sama ini 3,5 miliar nggak masuk juga. Coba 1987 tambah 1493 tambah 2024 5,5 miliar. Coba 342 dibagi 5,5 miliar aja kita bilang. Nah, ini yang saya bingungkan. Kenapa EPS-nya diambil 458? Kayaknya memang dihitungnya secara totali 9 miliaran ini. Sebenarnya EPS itu adalah laba dibagi jumlah saham yang beredar. Kalau namanya jumlah saham beredar, saham pemegang itu tidak dihitung itu. Jadi harusnya diasumsikan kalau memang EPS itu cuma masyarakat itu sendiri. Ini yang totalis seluruhnya ya. Totalis seluruhnya. Jadi dari main Persero, Sumitomo, masyarakat,
kita hitung semua kecuali pengendali sendiri, pengendali kita tidak usah hitung, itu harga EPS-nya masih 621. Jadi kalau ini 4780 dibagi 670 berarti itu 7,1 kali. Nah, kalau EPS-nya hanya masyarakat dan Sumitomo, berarti EPS-nya ada di 977. 977 ini 4780 bagi 977, berarti pernya 4,8 kali. Tetapi kalau hanya benar-benar masyarakat yang dihitung dibagi 2,1 miliar, berarti ada di 1628. Jadi sahabat Jose bisa lihat ini sebenarnya komposisi harga Inco ini sudah termasuk under value ya. Kalau dari segi EPS kita anggap aja tadi 3420 3,42 triliun dibagi 5,5 miliar, 621. Kalau per yang normal tuh 10 kali, berarti harusnya per yang normal Inco tuh ada di 6.210. Kalau pernya kita asumsikan paling mahal 15 kali, berarti 621 kali 15 berarti 9.315. Jadi kalau diasumsikan sekarang 4780 bagi 621 berarti 7,6 kali. Ini pernya murah. Coba kita lihat apakah pernah dalam 1 tahun ini ke angka tersebut. Itu sahabat Jose bisa lihat memang dia bisa ke angka 7 ribuan, 6 ribuan, 6.200-an. Jadi memang sekarang dari segi harga menurut EPS-nya harga Inco sudah under value. Sekarang secara BV sekarang 3,888 triliun dibagi, kita asumsikan 5,5 miliar aja. Berarti book value-nya ada di 7.069. Jadi tadi sudah kita lihat diasumsikan di overview 1 tahun memang dia bisa menyentuh angka 7.000. Jadi memang sesuai kalau dia angka 7.000 BV-nya sesuai 7.069 atau alias 71 itu. Nah, jadi kalau di sekarang harganya 4780 berarti BV-nya termasuk dikategorikan masih murah itu. Kenapa saya nggak mau hitung total per sahamnya? Ya sebenarnya dihitung memang benar-benar jumlah saham yang beredar. Pemegang kan tidak jual beli. Pemegang itu sebenarnya tidak perlu dihitung karena dia bukan termasuk saham yang beredar, tetapi ya itu memang milik dia. Itu. Makanya kita tidak hitung. Kalau misalnya ada pertanyaan seperti itu. Nah, aset 44,24 triliun. Ini saya lihat kayaknya harga 3912 ini harga yang termasuk dengan komposisi saham Vale-nya itu sendiri. Kalau kita harusnya hitungnya dari jumlah yang beredar ya. Nah, tetapi kalau khusus NAVS itu wajib hitung dari total saham, memang rumusnya seperti itu. Oke, jadi kita hitung NAVS-nya berarti total ini sahamnya 9936
338720. Nah, harganya NAVS yang real sesuai total semua saham itu 4.452. Nggak tahu lagi itu gimana bisa dapat 3.912. Ini nggak tahu perhitungan, eh, harus kita hitung manual sendiri. Makanya saya ajarin supaya jangan sampai kalian tidak bisa hitung valuasi sendiri itu. Oke, jadi secara overall NAVS sudah inline 4452, ini sudah 4780. Nah, secara BV dia 7069, berarti ini sudah under value. Secara EPS 621 kalau kita ikutin semua sampai dari main sampai ke masyarakat, kita hitung semua. Anggap aja main itu juga saham yang beredar. Itu di luar saham pengendali. Jadi semuanya kita hitung itu 5,5 miliar, itu angka EPS-nya jadi 621. Kalau dihitung pernya 10 kali harusnya 6.200. Kalau per 15 kali tadi di sekitar berapa? Kalau 621 kali 15, 9.315. Nah, jadi seperti itu kalau kita hitung secara per. Jadi per untuk sekarang pernya murah, asumsi bisa ke 6.200 lagi. Jadi dari segi valuasi ini sudah saya jelaskan semuanya kategorinya under value, dari earning dan valuationnya semuanya konsepnya jadi under value. NPM coba kita hitung 3,42 triliun dibagi 14,49, 23,60%, 23,57. Oke, inline sama. Return of equity 3,42 dibagi 3,888, return of equity ini bukan 11,72 tetapi 8,7. Return of asset tidak usah hitung lah, berarti kalau dia seperti ini mungkin asumsinya hanya tinggal 5 persenan. Enggak, 8 persenan sama-sama. Jadi untuk ROE-nya ya 8 itu termasuk angka yang wajar lah. Itu 8, 10%, 12% itu masih termasuk yang wajar. Kalau di atas 10, 12, 15 ke atas itu tuh sudah bagus. Kalau masih 8, 10 masih wajar lah. DER-nya itu very good 13,79. Coba kita hitung secara pribadi lagi apakah benar. Takutnya tidak benar. Bukan kita parnoan, tetapi memang harus dihitung. Itu kalau mau namanya mencari saham itu bagus atau tidak, layak tidak layak. Memang benar 13,78. Oke, valid. Sudah ini cash ratio memang betul, rasio cashnya sangat bagus sekali, tapi ini kebanyakan. Kalau kita bilang 347 ya, kita nggak tahu kenapa cadangannya terlalu banyak ya. Harusnya cashnya ini dia bisa masih dia beli tambang terus atau apa untuk biar memperbesar cadangannya. Dia harus cari cari tambang-tambang itu terus. Tetapi ya kita lihat aja lah bagaimana nanti aksi koperasi yang lain. Quick ratio, current ratio 400 persenan, 419, 497%. Itu very good. Ini sudah saya tidak bisa bicara banyak lagi. Semuanya very 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 good sudah. Cuma yang wajar cuma di ROE-nya. Itu. Yang lain
semuanya under value, EPS growth, profitability ini mantep pol. Jadi bagus, sudah secara fundamental tidak diragukan lagi. Itu tidak kita harus tanya ada apa dengan Inco lagi, tidak perlu. Ini sudah benar-benar valuasi yang sangat-sangat disukai oleh investor dan asing. Itu asing suka melihat perusahaan-perusahaan seperti ini yang bagus-bagus seperti ini. Ini sudah namanya, kalau Mbak Soima ngomong itu Jos Gandos kata ngomong. Nah jadi inilah saham Inco. Saya akhiri analisa fundamental untuk Inco. Jadi Inco ini sudah ratingnya B plus sampai A, tapi sudah overall semuanya termasuk A. Cuma di shareholder composition aja yang B plus, itu nggak ada masalah. Tapi secara finansial dia sudah A sekali. Itu sudah 2 jempol saya kasih ke dia nih, 2 jempol itu. Oke, kita lanjut sekarang secara teknikal. Kenapa kok fundamental bagus dia turun ya? Memang karena harga nikel. Tapi kita lihat secara teknikal biar kita mengetahui di mana titik-titik untuk kita beli saham Inco ini. Oke, sahabat Jose, kembali lagi kita secara analisa teknikal. Ingat, pertama-tama kita pilih dulu sahamnya, yaitu saham Inco. Sudah saham Inco, ingat kita melihat retangnya dulu 1 tahun. Sudah buat retangnya 1 tahun. Baru kita asumsikan ini sideways, downtrend, atau ini uptrend. Oke. Kalau seperti ini downtrend, uptrend, atau sideways alias downtrend. Nah, kalau downtrend baru kita pakai Fibonacci retracement. Nolnya ada di mana? Di hijau paling atas. Lagi-lagi hijau paling atas. Ingat jangan sampai salah narik garis. Satunya ada di mana, sahabat Jose? Satunya ada di sini. Nah, oke. Jadi kalau diasumsikan bahwa Inco termasuk sudah jebol support di 5150. Jadi diasumsikan bahwa C-nya itu next-nya itu di 3610. Tetapi kalau dari segi asumsi Fibonacci kemarin di 4500 sudah apa kata orang bilang itu, sudah selesai, C-nya sudah selesai. Jadi ini diharapkan ini akan kembali ke 1, jadi ke C21. Jadi gelombang awal. Jadi ini dia mungkin dia sudah prediksi sudah selesai. Nah, tetapi kalau kita lihat dari short term ini, kalau mau nunggu anomalinya terlalu jauh ya, 3610 ya. Itu mungkin ini ada sedikit apa, harus ada kejadian heboh lagi baru bisa sampai 3610. Nah, karena dari segi itu dia sudah overload terjadi. Kita coba lihat, kita compare ke 5 tahun. 5 tahun dia sideways, downtrend, atau uptrend. Kalau ini bisa dikategorikan sebenarnya uptrend ya. Tetapi ingat yang saya bilang itu. Oke. Oh enggak, sahabat Jose, ini memang benar-benar
masih di kategori uptrend walaupun sahamnya sudah di 4780. Jadi kita tarik garisnya seperti ini. Nolnya sini paling bawah. Satunya ada di mana? Satunya ada di sini sahabat Jose, di hijau ini. Oke. Jadi ketemu. Memang support paling kuatnya ada di harga 3470 sampai 3610. Karena itu kita bisa dibilang diasumsikan itu kategori misalnya support paling kuatnya tuh. Karena sudah mau crossing. Sudah mendekati dan terjadi namanya pendekatan harga juga yang sangat percis di angka 6625 dan 6675. Itu bisa dikategorikan tuh resistennya. Dan secara long term di harga 4680 itu kemarin ini 4680. Bentar kita jadi ke daily aja. Daily. Jadi ke 1 tahun dulu lah, nggak apa-apa. Nah ini kemarin sudah titik reversal karena memang dia menyentuh titik long termnya. Jadi kelihatan di 4680 dia reversal sudah 100 poin. Itu. Jadi cara mainnya kalau 4680 sampai 5150 ini memang 5150 ini jebol, maka mungkin akan kembali naik dan akan mungkin mencoba ke 6675 lagi. Tetapi jika tidak, ingat ini prinsipnya bisa dead cat bounce ya, bisa ke 3610. Karena yang namanya chart seperti ini tidak ada yang tidak mustahil sahabat Jose. Jadi ingat aja bahwa memang ini dia sudah reversal sesuai dengan asumsi seperti ini. Ini saya kasih gambar. Seperti kemarin dia di 5525 pas turun pertama kali dia langsung reversal tuh situ. Pas menyentuh. Sama juga kejadian di 4680 ini dia menyentuh, dia langsung terbang lagi. Nah itu yang ini. Nah itu dan yang ini tuh sahabat Jose lihat. Nah itu yang itu ya. Nah itu jadi yang ini. Nah tuh dengan yang ini. Nah itu jadi memang sesuai dengan garis Fibonacci, memang titik-titik reversalnya di situ. Nah dia juga pertama kali di 6625 juga seperti itu, lihat itu. Jadi memang garis Fibonacci ini tidak bisa kita anggap sepele, karena memang kalau dia jebol berarti dia akan kembali ke garis yang sebelumnya. Kan jika dia jebol lagi akan kembali ke garis sebelumnya, tetapi jika dia tidak jebol dia langsung akan reversal. Dan memang kemarin kita bisa lihat diasumsikan bahwa memang di 6625 ini terjadi namanya persaingan kuat antar buyer dan antar seller, di mana yang dimenangkan oleh seller actionnya menjadi turun seperti ini gitu. Tetapi gak usah pusing, gak usah panik, karena harusnya ini sudah titik reversal. Harusnya masih ada kemungkinan besar saham Inco masih akan naik. Tetapi ingat satu, jika dia sudah balik ke 4680 dan ke 46,5, cepat-cepat cut loss ya. Itu karena ingat,
kalau kita lihat dari kombinasi Fibonacci ini, long dan shortnya ini supportnya jelas kelihatan, yang paling bagus best buy-nya di angka 3470 sampai 3610, dan memang di 6625 adalah waktunya jualan itu. Nah, jadi itu aja yang bisa saya sampaikan dari teknika analisis, bahwa kalau untuk short term 4680 sampai 5150 dan 5525. 5150 5525 itu resisten short term ya. Dengan 4680 itu spekulasi buy ya. Itu. Kalau bisa di ngomong spekulasi buy, bisa spekulasi buy, tetapi saya sih lebih ngomong kalau ini sudah masuk ke Fibo long, jadi harusnya bukan spekulasi buy lagi, ini sudah boleh buy 4680. Nah, tetapi kalau dari segi short term itu boleh buy banyaknya ada di 3610, dan di longnya ada di 3470. Itu aja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak telah menonton channel saya. Saya berharap channel saya selalu bertumbuh, jadi please subscribe channel, ditonton sampai habis. Kalau memang perlu diulang biar mengerti maksud dari video saya dan istilahnya isi materinya, karena mungkin ya saya mengakui saya agak sedikit belepotan dalam berbicara, tetapi memang saya di sini tanpa skrip dan tanpa ada istilahnya ada sketsa gitu-gitu, enggak. Jadi saya ini langsung live, langsung memberitahukan apa adanya. Jadi saya tidak ada yang namanya di setting-setting gitu. Jadi kalau mau dilihat, saya tidak ada namanya skrip atau apapun itu. Jadi memang saya langsung eksekusi seperti ini gitu. Jadi saya bukan yang namanya ada seperti orang-orang di video-video yang lain tertata rapi cara ngomongnya atau apa-apa. Tidak, saya memang benar-benar ini natural ya. Saya tidak pernah yang namanya membuat sesuai kaku seperti skrip. Jadi inilah saya apa adanya. Jadi saya juga mengajarkan ke kalian juga bukannya saya dari malam atau dari kemarinnya saya sudah rancang bahwa saya mau ke Inco atau saya mau ini atau saya mau itu. Tidak, saya mengajar kalian ini, mengedukasi melalui video ini itu benar-benar tanpa skrip. Nah, jadi memang saya langsung ajarkan secara live, secara naturally, memang seperti ini teknik-tekniknya, seperti ini analisa-analisanya itu. Oke, jangan lupa subscribe dan bagikan ke channel ke teman-teman ya. Jangan hanya ditonton aja, tetapi di subscribe, karena dengan subscribe kalian ya channel kita bisa selalu bertumbuh. Dan jangan lupa hidupkan notifikasinya, jadi setelah saya mengupload video baru kalian juga bisa langsung menontonnya gitu. Itu karena memang saya sifatnya di sini natural, netral, tidak mau menghasut dan semua bersifat disclaimer. Saya tidak juga yang namanya mau yang namanya kalian juga mau pindah ke tempat saya juga, saya tidak mau. Kalau memang kalian mau ya sudah, saya tidak pernah memaksa itu. Jadi saya berharap channel ini memang channel yang benar-benar saya menampilkan analisa yang benar-benar natural dan tidak asal-asalan, sesuai data dan sesuai apapun yang ada di isi sistem tersebut. Kenapa saya pilih RTI dalam
dalam berbicara tentang fundamental, karena RTI salah satu platform untuk mencari data fundamental yang untuk sekarang di Indonesia yang terbaik lah. Itu yang platform yang gratisan ya, yang sudah mendekati data yang akurat tuh, itu aku masih applause lah buat LTI itu. Dan kalau untuk secara teknikal saya memakai TradingView itu. Oke, ini sudah mau jam 9. Kita mulai trading lagi. Kalau mau nanya spill saya trading apa? Saya kemarin ya, saya tipenya sebenarnya investor sih, bukan tipe-tipe trading. Cuma kalau mau ditanya saya lagi spill apa, saya lagi spill saham Pegas, karena Pegas sudah sampai di Fibonacci-nya itu. Nah, ini kelihatan Vali Indonesia juga sudah sampai di Fibonacci-nya. Jadi kemungkinan besar saya juga akan lirik. Jadi apa yang saya juga rekomendasikan atau saya ini, kalau memang ini bagus saya juga ikut beli kok gitu. Tetapi ingat ya, ini semua disclaimer, saya tidak menghasut kalian, tidak apa-apa. Mau ikut laju, tidak mau ikut juga tak apa-apa ya. Jadi ingat, semua keputusan beli jual ada di tangan masing-masing dan tangan pribadi sendiri. Ingat, saya tidak pernah menghasut. Ini saya hanya membeberkan data, menjelaskan data, dan menjelaskan analisa dan review yang ada di saham tersebut. Oke, sekian, terima kasih. Salam cuan, salam sahabat Jose.